Aku di event. Jadi di event itu tapi kita supplier. Jadi kontraktor kayak bikin booth ya, stand pameran. Ya, stand. Bikin panggung, terus kalau kayak konser kita nyediain LED, audio system, lighting gitu. Oke. Nah, karena pandemi nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi ya aku terus terang lebih bersyukur sekarang. Karena dengan begini kan kita punya waktu yang pasti ya. Jadi aku punya waktu buat anak-anak, buat keluarga. Iya, betul. Bareng gitu. Iya, dia mereka tuh di sana tuh kesempatan buat breeding itu setahun cuma 1 kali. Kebetulan sekarang yang ada stoknya itu Dainichi, Maruyama, Sakai Fish Farm, Sakaiko, Momotaro, Kaneko, terus mana lagi ya? Hoshikin ada, Marudo ada. Wah, banyak ya? Ya lumayan banyak. Dari mana dulu? Sumber air aku pakai Artesis. Artesis? Iya, kita ngebor. Kebetulan kemarin dapat di 40 meter. 40 meter ya? 40 meter kedalaman kita udah dapat sumber air. Tapi sebelum masuk ke bak penampungan kita filter dulu, Mas. Itu kalau kita beli gabungan banyak, Iya. itu kan sama kayak bunuh diri ya? Betul. Ya? Iya. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya bersama Mas Riza. Faisal. Oh sorry, salah. Hari ini saya bersama Mas Faisal di Onelito Koi. Ini daerah mana ini? Aku di Tangerang BSD. Tangerang BSD ya? Iya. Tangerang BSD. Iya. Ancer-ancer yo. Ya, ancer-ancernya ya. Aku nih daerahnya tuh perbatasan antara Jakarta Selatan dengan si perbatasan masuk ke kota Tangerang. Masuk kota Tangerang. Jadi kalau dari tol BSD itu begitu keluar langsung ambil ke kiri. Nah, ke arah perumahan Delatinos atau ke pergudangan Teknos gitu. Oke. Jadi nggak jauh dari tol ya? Nggak jauh. Dari pintu tol hanya sekitar ya 7 menit, 8 menit. Ini spesialis ikan apa ini? Ikan koi aja. Ikan koi? Ikan koi ya. Ikan lele itu nggak ada? Nggak ada. Nila. Kalau buat goreng ntar ya. Nila goreng, buat Iya. makan sendiri. Iya. Ini kok impor semua ya? Iya, aku spesialis impor. Spesialis ikan impor. Iya. Ini kenapa kok ikan koi? Gitu? Berangkatnya sih hobi, Mas. Hobi. Berangkatnya hobi. Jadi dulu bener-bener pure penghobi. Di kala pandemi datang, bisnis. Penghobi dari tahun berapa? Aku mulai pelihara koi itu 2017 lah kurang lebih. Itu ya udah punya koi? Iya, mulai pelihara koi, awalnya di kantor, terus bikin kolam di rumah, gitu. Terus sebenarnya aku tuh nggak, apa ya, orang bilang tangan panas gitu loh, Mas. Oh, tangan panas. Jadi kalau pelihara binatang tuh lebih sering matinya. Nggak Gitu. cocok. Nggak gitu cocok, iya. Jadi udah coba-coba berbagai jenis ikan hias tuh mati sampai tak coba pelihara tanaman pun sampai rumputnya aja mati, Mas. Rumput mati? Rumput pun mati, Mas. Wah, gitu. ini cocok untuk pertanian kayaknya. Rumput aja mati. Rumput aja mati gitu. Jadi pas ketemu koi, coba pelihara, loh kok malah berhasil, bisa. Paling nggak bisa hidup dulu gitu. Jadi akhirnya makin mendalami, makin seneng di koi gitu. Oke. Jadi kuncinya seneng dulu ya kita. Iya, pertama seneng Kalau dulu. tangan panas katanya kan nggak bisa pelihara hewan dan tumbuhan. Betul, gitu. Tapi koi bisa hidup, berarti kan seneng. Karena seneng, tangan panas hilang. Hilang itu semuanya gitu. Awalnya ya karena itu. Terus pas pandemi, bisnisku kan nggak bisa bergerak sama sekali. Apa itu? Aku di event. Jadi di event itu tapi kita supplier. Jadi kontraktor kayak bikin booth ya, stand pameran. Ya, stand. Bikin panggung, terus kalau kayak konser kita nyediain LED, audio system, lighting gitu. Oke. Nah, karena pandemi nggak bisa bergerak sama sekali, nggak sengaja bermain kan selama pandemi itu kan kita nggak ada kegiatan, Mas. Iya, iya. Nah, kerjaanku ya cuman main ke teman-teman dealer aja, numpang ngopi. Kesana. Iya, main aja gitu. Habis nggak ada kegiatan sama sekali, kan gabut kan. Ke mall nggak bisa, ya kan? Nggak boleh. Iya, jadi ya udah mainnya ke teman-teman dealer. Sampai satu saat ada satu dealer, ya kurang lebih ada masalah juga, yaitu ikan yang sudah diorder sama teman-teman reseller
karena pandemi itu nggak jadi diambil. Oh, Itu waktu awal pandemi sekali ya, Iya, iya. gitu. Jadi nggak diambil ikannya. Saya nggak tahu gimana teknisnya. Intinya si teman dealer ini kekurangan space kolam. Dan kebetulan aku di rumah baru bikin kolam. Iya. Jadi ada 2. Nah, jadi dia bilang boleh nggak titip di situ. Ya wes, Di rumah. di rumahku titipin. Tapi ya sambil feeding gitu, pelihara, ngobrol lagi gitu. Dia bilang, "Om, coba jualin aja." Mau jual ke siapa, orang nggak punya. Ini berarti salah satu racun gitu ya? Iya. Dia bilang mau jual kemana, orang nggak punya, nggak tahu jualan koi gimana Nah, iya. kok gitu kan, nggak punya customer dan sebagainya. Tapi ya aku bilang coba ya gitu kan. Ternyata dalam waktu 3 bulan 130-an ekor itu sold out, Laku semua? laku semua. Wih, gila. Nah, aku jadi mikir kan, loh, kok bisa ya? Nah, di situ akhirnya makin keliling tuh. Pertama ke dealer-dealer dulu. Dealer, jadi ya beli mungkin 5-10 ekor yang Itu varian. import atau lokal? Import. Langsung import? Import memang. Jadi ketemu teman-teman dealernya kan memang yang import. Impor, ya? Nah, jadi datang ke situ ya beli 5-10 ekor satu varian, beli ntar ada stok 30 ekor, jualin lagi gitu. Ntar stok tinggal sisa 40-30%, ya kita beli lagi. Ambil lagi. Nah, sampai akhirnya di bulan Desember 2020 itu aku putusin coba deh diseriusin, kita bikin fasilitas gitu. Nah, sambil bisnis lamaku ya udah tutup lah gitu, tak tutup. Berarti yang booth dan background apa itu namanya? Ya, Dekorasi lah ya gitu. Itu udah berhenti? Berhenti total. Udah Ganti berhenti. koi semua? Ganti koi. Tak fokusin semua ke sini. Gitu. Gila ini ya. Itu padahal bisnis aku dari 2000 mulai berdiri sendirinya itu ya, maksudnya secara kita wira swasta ya, entrepreneur itu ya. Itu 2008. 2008. Itu Aku WO, merintis. apa itu namanya? Event organizer. Bukan di IO-nya aku, di suppliernya memang. Suppliernya? Iya. Itu dari 2008. Aku sendiri di bidang itu mulai belajarnya dari 2003, 2002. kurang 2002 lebih. Udah belajar sambil kuliah, kita jadi freelance, bantuin teman-teman di event. 2008 aku putusin coba berdiri sendiri. Sampai 2020 ketemu pandemi, game over. Itulah usaha. Mungkin jalan Iya. Tuhan harus seperti itu. Iya, tapi ya aku terus terang lebih bersyukur sekarang. Karena dengan begini kan kita punya waktu yang pasti ya. Jadi aku punya waktu buat anak-anak, buat keluarga. Iya, untuk keluarga. Iya, jadi bisa sore jam 6, setengah 7 itu rata-rata ya sudah di rumah. Udah pulang. Udah pulang, udah di rumah gitu. Dan ikan nggak nyari ya? Nggak nyariin Nggak ikannya. nyari. Yang penting pakan besok pagi ada. Ya kan Ini gitu ya. auto feeder semua? Auto feeder semua. Makan sendiri kan? Iya, Nggak makan. usah kasih makan. Iya. Paling seminggu 2 kali backwash. Wes, Big udah. boss, kolam, apa? Chamber ya? Chamber aja udah. Paling gitu. Enak ya? Terus ini mulai jual berarti tahun? Kita berdiri secara seriusnya itu bulan Agustus 2021. Oh, 2021. Iya. Jadi kan Desember mulai mutusin untuk mau terjun di bisnis ini. Aku kan cari lahan dulu. Ya. Baru bisa dapat lahan di sekitaran menuju akhir Desember, baru mulai bangun pokoknya Februari 2021 lah. Februari 2021 sampai sekarang. Iya, baru jadi mulai bangun dulu tempat fasilitasnya, selesai di bulan Juli, setup semua selesai, Agustus kita running. Gitu. Nah, untuk ikan impor nih, kira-kira ada kesulitan nggak? Ya kalau aku sih nggak bilang kesulitan ya Mas, tapi lebih ke saya sebutnya sebagai tantangan aja lah. Tantangan? Iya, lebih kayak gitu. Memang kita belajar lagi dari nol mengenali karakteristik breeder. Jadi karakteristik breeder di Jepang itu ketika ikan baru datang, bagaimana cara handling si ikan tersebut. Berarti penanganan pertama. Penanganan pertama itu paling penting, baik itu tosai maupun nisai, ataupun mungkin sansai. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua dari sisi timeline atau waktu pengiriman. Misalkan dia ngirimnya di bulan apa? Kalau di Jepang lagi winternya di bulan apa? Karena kan kondisi temperatur air di sana kan Berubah-ubah. berubah. Dinginnya kan kalau sampai antara November, Desember itu kan
dingin tapi nggak sedingin di Januari Februari. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kita pada saat ikan kirim Desember sama ikan kirim Februari, cara kita menanganinya di sini pada saat pertama kali masuk karantina itu berbeda. Udah nggak sama. Udah nggak sama. Gitu. Biasanya di bulan apa mendatangkan ikan? Aku paling banyak itu nyampe di sini tuh November, ya mulai November lah, November, Desember, Januari, Februari. Terakhir kemarin itu shipment Maret. Maret. Gitu. Oh, Maret masih bisa. Ya, sebenarnya nanti sekitar tanggal 12 tambah 7 berarti berapa? 19-20-an ya. Itu aku ada shipment lagi. Gitu. Ada pengiriman. Ya. Kalau Cuman- untuk belanja ini dari ukuran berapa ini? Kalau belanja yang saya punya stok sendiri ya, lebih banyak itu 20 up lah sampai 35. Itu yang banyak aku stok. 20, 25. Ya 20 sampai 35 lah. 20, 35. Iya, tapi kan tergantung kita pas di sana itu kita berangkatnya bulan apa. Kan pengaruh ke sizing ikan yang lebih banyak di sana tuh di bulan apa. Oh, gitu. Kayak Berarti gitu. di sana itu bareng gitu ya? Barang tuh Untuk maksudnya breedingnya atau nelorin ikannya? gimana? Ya, mereka pas di musim panas. Kayak kita musim padi gitu ya? Iya, betul. Bareng gitu? Iya, dia mereka tuh di sana tuh kesempatan buat breeding itu setahun cuma 1 kali. Gitu? Di musim panas, mulai bulan 5 ini, bulan 6, ada daerah tertentu sampai ada yang bisa bulan 7. Bulan 7 awal sampai pertengahan. Setelah itu mereka udah nggak bisa breeding lagi. Kenapa? Musimnya kan udah ganti lagi, udah bukan musim. Oh gitu. Kalau dingin nggak bisa ya? Dingin mereka nggak bisa. Dingin tuh kalau kayak kita datang di bulan Januari gitu Mas ya. Itu ikan udah nggak ada yang berenang Mas. Boleh dibilang. Diem. Udah diem aja kayak apa namanya semuanya Topo. berpelukan. Berpelukan. Hanya bertapa. Iya gitu. Saking dinginnya air di sana. Kan nggak semua breeder juga punya fasilitas yang cukup memadai ya. Jadi kalau breeder-breeder besar sih memang rata-rata mereka kolamnya sudah dilengkapi dengan heater. Liter. Nah, ya. jadi untuk memanaskan air sampai temperatur di sana tuh mungkin sekitar 16 sampai 19 derajat lah bermainnya gitu. Oke. Tapi kalau breeder yang ya mungkin agak sedikit medium to low gitu, mereka nggak punya heater. Gitu. Kalaupun ada paling 1-2 kolamnya aja. Selebihnya nggak ada yang pakai heater. Nah, terus untuk penanganan ikan, kalau di sana kan suhu berubah-ubah. Misal bulan November suhunya berapa? Iya. Terus Maret suhunya berapa kan udah beda ya? Iya. Itu kalau penanganan di sininya seperti apa? Di kitanya. Heeh. Yang pertama kan kita kan harus aklimatisasi ya. Tapi dalam artian bukan yang cuman diapungin gitu ya Mas ya. Jadi kita pas di karantina itu ketika misalkan katakan bulan Desember gitu ya. Untuk beberapa breeder itu kita setup suhu di vat itu bisa di 23. Suhunya air sini? Suhunya air di vatnya kita tuh, Iya. 23, 22 gitu. Tapi kalau misalkan udah di bulan Februari, aku set suhu air di vat itu sampai di 20. Baru nanti setelah mereka stabil, perlahan-lahan kita naikin sampai ke suhu air kolam kita. Air kita normal Iya, ini. gitu. Itu Jadi- paling pentingnya di situ. Jadi kita ngikuti suhu sana dulu, Iya. baru nanti pelan-pelan kita naik. Itu kira-kira selama berapa hari sampai mencapai suhu rata-rata di sini? Kurang lebih 10 sampai 14 hari lah. 10 sampai 14 hari. Iya. Nah, setelah suhu udah sama nih, udah sama kan masuk kolam. Itu nanti bisa langsung dijual atau masih diam di kolam dulu? Kalau untuk ikan tosai kecil terutama Mas, aku nggak pernah langsung jual. Oh, Karena pelihara dulu. di Jepang sendiri dia tuh udah puasa terlalu panjang. Dari sebelum kita beli aja dia tuh udah puasa. Udah puasa? Iya. Jadi kan ikan tuh terlalu rentan. Iya. Jadi Antibodinya menurun. Ya sebenarnya body volume nggak terlalu banyak Mas, karena kan airnya dingin kan di sana kan. Iya, Udah iya. gitu kan ikannya nggak banyak bergerak. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih daya tahan tubuhnya itu sampai sejauh mana, Iya, apalagi dengan antibodinya. antibodinya terutama dengan perubahan parameter kita di sini. Iya. Nah, jadi aku pastiin dulu, feeding dulu enak, makan stabil kurang lebih 1 bulan. Kalau ada yang mau beli, baru aku bisa rilis. Gitu. Jadi paling cepet ikan baru datang itu aku jual itu 1 bulan lah, 1 bulan ya. kurang lebih. Kalau buat ke end user ya, tapi kalau teman-teman reseller sih ya anytime lah. Gitu. Mereka udah paham Udah dengan paham cara caranya. handlingnya gitu. Kalau langsung ke owner atau ke penghobi, Ya, aku nggak berarti berani. harus
dimaksimalkan dulu. Ya minimum gini, kalau misalkan emang dia mau beli pun aku nggak kasih bawa pulang sekarang. Tunggu ya sebulan lagi nanti kalau Supaya udah stabil. lebih aman. Ya lebih aman. Gitu. Jangan sampai di tangan customer sebentaran ikannya say goodbye. Iya, biasanya gitu. Kalau untuk penjual-penjual yang nggak bertanggung jawab itu ya. Penjual Ikan belum siap jual, dijual sampai Ya. customer 5 hari mati. Nah itu yang kita Nunggu hindari. customernya beli lagi. Itu yang kita nggak mau lah. Oke, Gitu. oke. Jadi kita harus jaga ya. Ya karena kan saya kan berangkatnya dari penghobi mas. Dulu juga pernah ngerasain yang kayak gitu kan Ya, nggak enak. Mas. tahu lah rasanya Iya di penghobi rasanya itu seperti gimana. apa. Karena kan kadang-kadang mungkin ya si penghobi ini buat beli ikan kita itu kan perlu nabung 3 bulan. Iya. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Terus untuk cari ikan yang pas dan cocok itu juga nggak gampang. Nggak gampang betul. Mungkin udah keliling-keliling ke 100 tempat mungkin gitu nggak kan. dapet. Iya gitu. Ini yang paling rame jenis apa ini? Tetap sih gua Sanken number one lah. Gosanken. Terutama Kohaku sama Showa. Aku sama soa. Ya itu yang pasti selalu favorite lah ya gitu. Itu yang paling dicari ada nggak milih? Saya pengen jenis ini harus dari farm si A, si B. Gitu. Ada beberapa customer kita yang misalkan dia kayak mengkoleksi breeder. Leader ya. Wah, kok aku yang ini aku udah ada, maunya carinya yang ini yang belum ada gitu. Gitu ya? Ada yang kayak gitu juga. Kalau yang di sini dari farm mana saja? Ya? Kebetulan sekarang yang ada stoknya itu Dainichi, Maruyama, Sakai Fish Farm, Sakaiko, Momotaro, Kaneko, Kaneko, terus mana lagi ya? Hoshikin. Hoshikin ada, mau Marudo ada, Wah, banyak ya. ya lumayan lah, lumayan banyak gitu. Kalau di Jepang sendiri itu farm kira-kira ada berapa sih? Banyak mas, Banyak ya. banyak terutama Niigata. Kalau Niigata itu kita bilang Indonesia tuh Blitar lah, Niigata itu nama kota. nama Daerah kota, ya? daerahnya. Daerah. Niigata itu kayak Blitarnya Indonesia lah gitu. Jadi kadang sebelah-sebelahan aja itu udah beda breeder. Oh, udah farm-farm itu ya. Iya, jadi kita parkir mobil, kita datang ke satu farm, udah bosan ngacak-ngacak, pindahnya jalan Sebelahnya. kaki Oh, gitu. Kalau prediksi saya itu kan yang kelihatan di media, Media, ya. betul. Kan cuma yang gede-gede aja. Ya, kalau Niigata yang udah naik ke gunung tuh mas, jadi sepanjang perjalanan gunung kayak puncak lah ya gitu ya. Itu kiri kanan itu breeder-breeder. Rame gitu. Rame. Kayak Torazo sebelahannya sama apa, sebelumnya ada apa itu udah rame kayak gitu. Ntar kalau misalkan satu area misalkan sepanjang 1 sampai 2 km itu udah kita jalanin semua, kita mau pindah paling naik mobil nggak nyampe 10 menit, 5 menit gitu udah nyampe lagi di berikutnya kayak Keren. gitu. Jadi pengen ke Jepang. Ya, berangkat mas. Harus nabung dulu kayak Nah. kita mau cari ikan berkualitas tadi. Iya, betul. Nah, Dan- kalau untuk ikan yang gede-gede ini, Heeh. ini mau dibuat indukan atau gimana ini? Yang pasti ini satu kolam ini stok saya cuma 2 ekor mas. Selebihnya udah punya customer. Oh, ini yang punya sendiri cuma 2 ekor? Cuma 2 ekor. Selebihnya sudah punya customer. Tapi fokusnya adalah ikan-ikan yang memang satu kita prospeknya buat show. Atau yang kedua misalkan kayak kemarin kan ada event seperti JKD gitu ya. Si customernya bilang udah saya azukari aja ikannya, ya wes keeping di sini. Oke. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk perawatan kolam nih. Hmm. Perawatan kolam di sini kan menggunakan auto feeder ya untuk pakannya. Pakan ya. Nah, yang lainnya gimana? Kalau apa sumber air misalkan. Maintenance. Nah, sumber air dari mana dulu? Sumber air aku pakai artesis. Artesis. Iya, kita ngebor kebetulan kemarin dapat di 40 meter. 40 meter ya? 40 meter kedalaman kita udah dapat sumber air. Tapi sebelum masuk ke bak penampungan kita filter dulu, Mas. Oh, di filter ditampung dulu. Kita pakai filter tabung filter itu, Mas. Yang gede. Yang gede, yang kapasitas outputnya nyampe 2 ton per jam. Hmm. Lalu kita lewatin tabung UV baru masuk ke penampungan air. Oh, di UV dulu. UV baru dulu. Masuk Penampungan. Nah, dari penampungan baru kita distribusi ke semua kolam. Gitu. Kalau mencapai 40 meter itu TDS berapa ya? Kalau sumber TDS-nya awalnya sebelum filter itu di 198. 198. Ya, ketika kita cek setelah filtrasi itu sekarang di 55. 55. 55. Oh, jauh ya? Lumayan. Keren. Lumayan. 55. Gitu. Itu untuk body bagus ya? Ya, untuk bentuk body jauh lebih gampang. Terus dia punya skin quality juga lebih bersih ya, Iya, lebih shine. lebih shining. Iya, lebih shine gitu.
Cuman memang untuk bisa dapetin sampai ke sumber air yang seperti itu, filtrasinya juga saya berkoordinasi dengan perusahaan yang memang ahlinya di bidang air itu, gitu. Jadi teruji ya? Teruji. Jadi tadinya ada zat besi yang cukup tinggi, zat seng, itu semua ditekan. Dihilangin? Nggak bisa nol. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Tapi diturunkan? Diturunkan, makanya itu tetap TDS-nya masih di 55, gitu. Kalau backwash? Backwash kita seminggu 2 kali. Jadi kita sebutnya ada backwash ringan sama backwash berat lah, katakan gitu. Jadi kalau backwash ringan tuh setiap hari Rabu, kita cuma buang lumpur slaknya aja, Mas. Jadi kita buka katup valve untuk kita buang, asal air kelihatan bersih kita tutup. Oke. Tapi kalau misalkan di hari Minggu, misalkan kita mau backwash chamber oyster, jet mat untuk polishing dan pompa misalkan gitu. Itu kita keringin semuanya. Total di chamber 3 chamber itu kita keringin, terus kita banjurin air lagi dari atas sampai benar-benar semua bersih, baru kita isi air lagi. Oke. Gitu. Oke, siap. Nah, ini untuk ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kira-kira untuk karantina? Karantina ya. Nah, ini karantina banyak sekali saya dapat pertanyaan dari penghobi gini. Om, karantinanya kan sebelum kirim dari karantina kan gitu. Iya. Berarti saya nggak perlu karantina ya? Nah, itu sering banget gitu kan. Nah, kalau saran saya tetap di rumah itu sebelum masuk kolam karantina. Wajib ya? Wajib, itu wajib. Kenapa? Walaupun kita sebagai dealer sudah antisipasi untuk semaksimal mungkin sterilisasi kolam kita, namanya bakteri parasit di setiap kolam pasti ada. Nggak mungkin nol. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setiap ikan itu saya yakin dia butuh adaptasi dengan sumber air di rumah kita. Betul. Nah, jadi biar dia kenal dulu nih sama parameter air di rumah teman-teman penghobi. Iya. Terus pastiin juga memang parasit atau bakteri yang bawaan si ikan ini nggak crash gitu kan ya. Dalam arti kalau misalkan crash pun terjadinya pada saat di karantina tadi. Jangan sampai mengorbankan kolam gitu ya. Populasi yang penghuni lama lah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi wajib lah kalau karantina bagi aku gitu. Nah, jadi untuk para penghobi wajib punya tempat karantina. Kalau bikin kolam belum jadi, belum punya tempat karantina, jangan order ikan dulu. Jadi kolamnya dijadikan dulu, siap masuk ikan, kemudian bikin tempat karantina, baru beli ikan gitu ya. Betul. Ada kan banyak bikin kolam belum jadi udah order. Udah order ya. Kecuali gini kalau menurut saya, kalau misalkan mau order pun ke penjualnya ya dalam arti ya titip dulu sampai bener-bener kolamnya ready untuk diisi ikan gitu. Jadi nanti kalau udah siap baru dikirim. Baru kirim. Dan jangan lupa juga tuh biasanya kalau penghobi baru itu kan belanjanya kemana-mana. Nah, gabung-gabung gitu. Ya, kirimnya semua di saat bersamaan. Nah, aduh itu penyakitnya itu ntar nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi kalau untuk penghobi baru jangan coba-coba bunuh diri ya. Itu kalau kita beli gabungan banyak, itu kan sama kayak bunuh diri ya. Betul. Iya. Itu bakterinya nggak tahu dari mana aja tuh, wah nyampur gitu. Apalagi kalau beli, takutnya gini, di saya beli, di masnya juga beli, jadi satu. Kemudian ikan kita bener-bener semua aman ya. Sudah kita cek aman. Kalau penjual pasti tahu lah ikannya aman ya. Iya. Kemudian yang satu ini bisa mati semua, yang satu bisa hidup. Pasti yang satu jadi korban, disalahkan pasti. Pasti. Jadi gitu. kambing hitam gara-gara koi. Iya, gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah dikasih waktu untuk ngobrol di sini. Dan untuk teman-teman semuanya, nanti kita akan ketemu lagi tetap di Koispedia yang awam jadi paham. Ciao.